Cung, sebetulnya gue sengaja manggil lu kesini. Sengaja? Oh tadi jadi chat di WA itu sengaja? Iya. Gue mau cerita sesuatu sama lu. Panjang ceritanya? 38 tahun cerita gue. Kalau emang dibilang panjang, gak bakal selesai. Gak bakalan selesai malam ini berarti? Cuman ya gue yang ringkas-ringkas aja. Terus? Mungkin orang ya nggak tahu tentang gue siapa. Banyak orang yang bertanya-tanya, Biang Kerok itu siapa? Oke, malam ini gue sengaja panggil lo. Gue hanya sekedar mau bercerita tentang keluh kesah gue, hidup gua. Dan gini Cung, lu harus serius ya. Iya serius. Coba dari mulai detik ini apa masih dari mulai lahir gua dari mulai lahir ini ya, dari mulai lahir ya. Makanya lu dengerin dulu. Iya. Motong dulu. Mungkin canda tawa gua hanya sekedar untuk menutupi sebetulnya rasa kesedihan gua. Sebetulnya menurut gua pribadi, mungkin banyak sih orang yang mengalami. Gua punya pengalaman. Gua lahir dari seorang ibu. Ya kan kalau lahir dari seorang ibu, kan masa lahir dari seorang bapak? Ya gue bilang, makanya jangan potong dulu. Oh, iya. Gue ini lagi sedih ceritanya. Oke. Gue lagi sedih. Jangan potong lu. Iya. Lanjut. Gue lahir dari seorang ibu. Cuman gue belum tahu bapak gue tuh orang mana dan siapa. Nah, kok gak tau bapaknya gimana ceritanya? Kan kalau ngelahirin itu harus apa? Bapaknya ada, ibunya ada. Lu nggak tahu zaman sekarang banyak lahir yang tanpa bapak? Emang banyak sih. Gue sempet berpikir ke situ, Cung, ya kan? Cuman gue ambil yang positifnya aja. Jadi gini loh. Gue saat ini menjadi orang Jampang Kulon. Di Jampang nih ceritanya nih, di Jampang lahirnya. Bukan, hidup gue sekarang. Oh iya. Menurut cerita, menurut dewa cerita, gue lahir di Jakarta. Tinggal di Jampang, lahir di Jakarta. Oh, iya. Jangan dibelit-belit makanya. Dengar. Gue lagi sedih nih. Iya. Lagi sedih gue tuh. Gue lahir hari Senin. Dan saat itu umur gua baru 2 bulan dilahirkan. Menurut cerita, ibu gua nikah sama orang Jawa. Dan dia hamil. Setelah nikah dia hamil dengan usia 19 bulan. Buset, 19 bulan. Salah gue ya? 9. Ya. Pas 9 bulan gue ditinggal katanya. Ibu Ditinggalin sama suaminya. Ditinggalin. Ya. Akhirnya singkat cerita ngelahirin lah ibu gue. Ngelahirin. Setelah gue lahir, dia bingung. Dia mau ngerawat kemana? Dia mau ngasih susu gue duit dari mana?
Sedangkan ibu gue pribadi tuh punya anak kecil, perempuan. Ya. Jadi dia ke Jakarta tuh sebetulnya merantau, terus dapat jodoh. Dan singkat cerita, tidak berpikir panjang ibu gua tuh bawa gua pulang dari Jakarta ke daerah Jampang Kulon. Sebelum nyampe ke rumah, dan katanya gua tuh ditawar-tawar di bis tuh sama orang. Ditawar-tawar buat di itu, Ya, di apa? ditawar-tawar buat siapa yang mau gitu loh. Seakan-akan tuh gue kayak dagangan gitu. Tapi gue tetap berpikir positif. Kenapa ibu gue melakukan seperti itu? Mungkin ada faktor lain. Kalau dia urus sendiri, takutnya dia nggak bisa ngumpanin gue, Gak bisa ngasih susu ngasih gua. susu, ngasih apa gitu ya. Ya, karena dia itu sendiri. Jadi Lonceng bu, apaan ya? Lonceng ya? ya lonceng mah biasa, ronda malam. Oh, nonton. Jangan potong dulu dong. Skip. Terus lanjut. Akhirnya gue turun dari bis. Ibu gue turun dari bis. Ini ceritanya dari, Ini cerita dari kan kalau bayi belum punya cerita kayaknya. Nah, ini cerita dari orang-orang tua gue yang ngurus gue. Iya. Turun lah, Paham. singkat cerita turun. Terus? Dan dia menaruhkan gue ke sana kemari, kiri kanan, lari sana lari sini, belum ada. Dan sempat katanya gue mau diambil sama siapalah. Dan gue sempat juga mengisap air susunya, pernah. Diadopsinya Ya, itu. Tapi orang itu kagak jadi ngadopsi gua karena dia pun masih punya anak kecil. Dibawa lagi gua jalan. Dan pada suatu kampung namanya Kampung Cipatat Tipar Di daerah Jampang di Kulon daerah itu. Jampang Kulon. Ada satu buah keluarga, dia seorang petani. Dan waktu itu katanya lagi bajak sawah. Nah, ketika dapat kabar bahwa ada orang yang bawa anak laki-laki masih bayi, dia bergegas naik dari sawah, lari dia dan menghampiri ibu gue yang lagi gendong. Posisi gue waktu itu masih lagi nangis karena nggak ada susu. Masih bayi tuh nangis. Masih bayi. Kalau orang tua kan nangis nggak mungkin. Masih bayi. Dan gue dibekelin di situ ada satu buah dot sama pernel kalau zaman sekarang, sama sehelai kain. Singkat cerita, akhirnya gue dikasihkan lah sama orang. Sama orang yang petani itu. Nah, orang petani Ya. itu. Dan ibu gue berkata, Kalau namanya inisialnya ada. Masih ingat? inisialnya masih ingat. Ya. Inisialnya itu ibu gue yang ngerawat ini A. Bapak gue yang ngerawat dari orok tuh E. Sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ibu gue yang ngelahirin itu namanya A juga. Wah, juga A sama. juga sama. Nah, akhirnya gue diterima dan ibu gue bilang, tolong jaga anak ini, titip dan rawat anak ini. Dengan tanda kutip gue nggak paham ada perjanjian apa dengan Dengan si petani ini. si petani. Ya. Akhirnya gue dibesarkan, dididik, disekolahin, di ngajiin. Setelah gue baru Tapi bisa. ngomong-ngomong itu rokoknya sayang tuh. Oh iya, Rokok dulu. Terus? kan gue lagi sedih bro. Oh iya. Dan begitu gue belajar jalan, katanya bapak gue juga yang ngambil gue tuh meninggal, ya kan? Oh, si petani ini meninggal. Meninggal. bapak gue. Dan gue ucapin terima kasih bapak yang selama ini sampai gue bisa jalan dia udah ngerawat gue. Dan gue dapat cerita ini ya dari emak gue yang sekarang. Jujur gue sedih sih kalau ingat masa itu. Berarti masa lalu yang ini masalah kehidupan pribadi sampai Masalah. sedewasa yang ini ya. Ya. Iya. Terus Sebetulnya gue ya ini bukan untuk apa, niat gue tuh mempublikasikan ini bukan untuk dikasihani, bukan. Ini sekedar berbagi bahwa hidup orang itu semua punya masa lalu. Dan masa lalu gue tuh seperti itu. Nah, singkat cerita, meninggallah bapak gue kan. Gue tuh waktu itu ya mungkin masih nyusu lah.
Masih menyusui berarti. masih menyusui. Berarti ibu gue janda dong. Berangkatlah dia ke kota. Ibu gua yang ngangkat gua tuh, ibu kedua berarti. Dia bekerja demi gua, cari sesuap nasi, cari seperak uang untuk beli susu. Dan dia tidak mengenal lah, dia tidak mengenal rasanya capek. Terus ini yang diceritainnya dititip sama siapa kalau kerja? Masa dibawa kan? Ada nenek gua waktu itu. Oh, masih ada neneknya. Nenek, istilahnya nenek ya ibu gua yang angkat sekarang. Gue di situ. Singkat cerita, gue gede dan akhirnya setelah gua udah bisa jalan, benar bisa jalan, ibu gua dapet jodoh lagi orang Cianjur lah. Dididiklah gua sama orang Cianjur itu, sama bapak yang ketiga, berarti dari bapak kandung, bapak angkat yang kedua dan bapak angkat yang ketiga. Dididik gua, disekolahin, di ngajiin, segala sesuatunya dia kasihkan, didikasinya ke gua, ilmu pengetahuan dunia, ilmu pengetahuan akhirat. Dan waktu itu memang gue masih bego, gue belum tahu, benar-benar belum tahu siapa gue sebenarnya, dari mana gue asalnya. Gue pikir, Oh, jadi belum tahu ini, belum ada yang cerita. belum ada yang cerita. Kira-kira itu umur berapa itu? Ya waktu itu umur 5 tahun 6 tahun lah ya. Berarti udah mau masuk SD gitu ya? Ya udah mau masuk SD tuh. Lanjutnya akhirnya gue gede. Banyak sih orang yang mencemooh ke gua, meledek. Setiap gua berantem sama orang katanya, lu jangan ikut-ikutan, lu anak pungut di sini, lu anak haram, lu anak jadah. Ngerik sebetulnya hati gue kalau ingat sekarang, gue kayak punya dendam gitu Sama orang yang ngina itu? sama orang yang ngehina itu. Karena ya anak-anak waktu seusia gue itu mungkin dia tahu selentingan dari siapa, tapi gue tetap sabar. Makanya gue tuh udah dididik, kesabaran gue tuh udah dididik dari mulai gue tahu, gue inget udah dididik soal kesabaran. Terus Singkat cerita, dewasalah gue merantau kiri kanan, habis ngaji, habis sekolah. Tapi belum menikah ini ya? Belum. Setelah dewasa, nemulah gue jodoh, ya kan? Akhirnya gue mau menikah. Di malam besoknya gue mau walimah. Nah, malam ini baru ibu gue, bapak gue tuh menceritakan semua sedetil-detilnya, dari mana gue berasal, siapa orang tua gue sebenarnya. Dan di situ mungkin lu bisa ngebayangin betapa kagetnya, betapa sedihnya, ngedrop down. Benar-benar gue tidak bisa berkata-kata, hanya air mata, hanya muka yang tersenduh-senduh. Berarti bukan air mata kebahagiaan ya? Bukan, Berarti itu air mata kesedihan. air mata kesedihan ya di hari pernikahan itu. Ya. Dan di situ kedewasaan gue bener-bener ditempa, kesabaran gue bener-bener diuji tuh sama Allah kan. Gue sempet hampir gue mau lari dari pernikahan itu setelah gue tahu siapa gue sebenarnya. Berarti belum sah, belum ijab kabul? Belum, itu malamnya itu malamnya sebelum gue pemberangkatan. Dan akhirnya ibu gue pribadi mengelus kepala gue, udah, kalau bahasa Sunda jang, udahlah jang, terima takdir, terima nasib. Semua orang punya masa lalu, semua orang punya cerita. Berarti kembali lagi ke masa lalu ini ya? Kembali lagi ke masa lalu. Jadi kata ibu, masa lalu itu bakal menjadi guru suatu saat nanti, dan kamu akan mengerti tentang kehidupan kamu, tentang masa lalu kamu yang telah kamu alami. Dan akhirnya di situ gue dikasih wejangan sama guru ngaji, sama ibu gue. Singkat cerita gue menikah. Jadi berarti itu menikahnya? Jadi menikah. Bertahun-tahun gue menikah sampai punya keturunan. Sampai punya keturunan. Nah di situ gue jualan pakaian. Pakaian kayak kredit gitu? Ya kayak pakaian kredit. Akhirnya nggak tanpa disengaja gue tuh jualan ke kampung ibu kandung gue asli. Tapi gue belum tahu. Bahkan itu kampung gue asli, kampung ibu gue gitu. Gue
nawarin barang segala macam bla 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 bla. Tapi tiba-tiba datanglah seorang perempuan, ya waktu itu sekitar umur 35 apa 30 berapa lah. Dia menatap gue dengan tajam, ya. Dan gue pun menatap dia dengan tajam. Ada sesuatu kayak chemistry, kayak darah mengalir. Seakan-akan itu tuh siapa gitu. Gue masih bertanya karena gue belum tahu. Dan akhirnya udah gue pulang. Keesokan harinya gue masih penasaran. Datang lagi gue nanya Ke kampung situ ke tuh. kampung situ. Gue nanya, teteh siapa? Saya ini gitu. Inisial gini ya. Ujang Namanya. siapa? Saya asli dari kampung Galumpit, Cipata Tipar. Terus kenapa teh? Kok nanya kayak gitu? Ujang mirip saudara teteh, mirip paman-paman teteh. Nah di situ gue udah nggak tahan gue karena gue yakin tiba-tiba kok seperti ini gitu. Apa yang diceritakan ibu gue sebelum nikah tuh ya istilahnya kayak ngena gitu kan. Singkat cerita, gue panjang lebar cerita ngomong A I U E O nya, dan si kakak itu ngomong, iya katanya, saya sempat dengar ibu pernah melahirkan anak cowok, tapi sekarang entah di mana. Dan dia tuh tinggal, ada saudara teteh tuh di situ namanya si L. Terus gue bilang, teh, kalau yang namanya si L itu ada, dan saya orangnya yang dulu dikasih ke orang tua angkat saya sekarang. Nah di situ gue tuh teteh gue tuh meluk gue, ngerangkul gue. Terus dia bener-bener kayak Si ibu yang itu tuh. si teteh itu kakak gue mungkin. Iya. Dan setelah itu gue pulang lah. Di kemudian harinya, singkat cerita lebaran, pertama gue dipertemukan pas lebaran sama orang tua gue asli, yaitu ibu. Dan disitu gue ngelihat ibu dengan tanda kutip itu rahasia. Dan ibu pun ngelihat gue, dan dia berkaca-kaca ngomong, Jang atau Nak, maafin ibu. Ibu bukan gak sayang sama kamu sehingga kamu diurus sama orang lain, tapi ibu takut ketika kamu dirawat sama ibu. Ibu takut tidak bisa ngasih makan, tidak bisa ngasih susu. Karena si ibu ini gak punya pekerjaan atau Gak punya pekerjaan dan dia belum punya suami. Jadi kesimpulannya, cerita masa lalu itu seperti itu. Bisa dibilang pahit, tapi gue ambil hikmahnya. Setelah gue keluarga, ternyata semua apa yang gue alamin, apa yang gue rasakan saat ini tuh jadi pembelajaran, jadi guru, biar gimana kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi berdasarkan pengalaman. Jadi sepahit-pahitnya hidup pasti ada kebahagiaan di akhirnya. Pasti. Jadi buat kalian, buat lo, buat teman-teman, jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu. Karena di balik masa lalu itu ada hikmah, ada kebahagiaan yang tersembunyi. Contohnya, ya kebahagiaan kayak sekarang gue udah berkeluarga, udah punya anak, terus gue merasakan kebahagiaan sama keluarga itu seperti ini, Kehangatannya. dan pelajaran gue, jangan sekali-kali menyakiti anak, karena tidak semua anak bisa menerima apa yang dididik, apa yang dikasih sama orang tuanya. Apalagi pengalaman gue seperti itu. Jadi buat lo, buat kalian, pelihara masa lalu, jadikan masa lalu itu sebagai guru, dan jangan sesali masa lalu itu. Karena memang seburuk-buruknya masa lalu, sepahit-pahitnya masa lalu, suatu saat masa depan lu nanti akan cerah, masa depan lu akan bahagia. Ya gue jujur saat ini gue bahagia. Gue Dengan keadaan yang segini, dengan keadaan keadaan yang sekarang lah Iya. gitu. Jadi
udah Gua- punya pekerjaan, keluarga hangat, seperti udah itu. punya anak. Jadi Ya. gue terima kasih buat masa lalu. Terima kasih buat ibu gua yang telah ngambil gua, ngerawat gua. Dan terima kasih juga buat ibu gua yang ngelahirin dengan jerih payahnya. Dengan mungkin dia menaruhkan nyawa agar ngelahirin gua tuh selamat, agar gua hidup. Dan gua tidak pernah merasa dendam, tidak pernah merasa dengki dengan ibu gua, karena gua tahu, gua paham mungkin masa itu ada cerita lain, makanya gue dikasihkan sama orang lain. Jadi gitu, masalah gue tuh yaitu hanya sepenggal masa lalu gue tentang gue siapa sih si Biang Kerok sebenarnya gitu. Jadi buat kalian, jangan pernah membenci, jangan pernah dendam terhadap sesuatu di masa lalu. Intinya ini buat pesan-pesan buat Ya, rekan-rekan yang buat rekan-rekan, buat kalian, jangan pernah dendam, jangan pernah dengki, benci terhadap masa lalu yang menurut lu jahat, karena yang menurut lu jahat belum tentu si pelakunya itu berniat jahat. Mungkin ada faktor lain yang membuat dia tuh mengasihkan kita atau mengasingkan atau diadopsikan kita terhadap orang lain. Karena kalau mungkin menurut dia waktu itu, kalau dia urus pribadi, mungkin gue sudah mati karena keadaan. Jadi mungkin dari gue segitu aja, sedikit berbagi pengalaman ya aslinya si Biang Kerok tuh ini. Jadi buat gue terima kasih buat kalian yang masih stay tune di channel gue. Dan gue bercerita masa lalu ini bukan untuk simpati, bukan untuk tapi ini cuman berbagi pengalaman masa lalu. Jadi tentang pribadi, bukan tentang- soal cinta ya ini ya. bukan soal cinta, nanti ada lagi ya kan. Jadi intinya buat kalian, buat lu, jadikan masa lalu sebagai guru, jadikan masa lalu sebagai pelajaran, jangan jadikan masa lalu sebagai penyesalan, jangan. Jadi intinya guys nih, cerita tentang pribadinya ini Mas Hendy Tim yang berinisial siapa tuh namanya tadi? Yang apa tuh? Ya Ibu gua, bukan Biang Kerok. Biang Kerok. Nah, Ini dari cerita Biang Kerok. nama tentang asli pribadinya. Nama asli gue Hendy. Di channel gue Hendy Tim Hendy ya. Tim. Di vlogan gua Biang Kerok. Biang Kerok gitu. Jadi jangan ceritanya. sekali-kali memandang masa lalu itu jelek, karena ya pepatah mengatakan kan, orang baik punya masa lalu, pendosa berhak untuk punya masa depan. Jadi gua memandang ke ibu gua, nggak pernah gua memandang jelek atau buruk. Bener ini. Ya, Berarti tandanya masih menganggap ibunya Ya. meskipun ibunya tidak merawat dari kecil. dari kecil, Karena tapi gua sebagian tapi gue tetap bersyukur. Iya. Walaupun dia ngerawat, tapi dia tuh setelah mengelahirin gue dengan susah payah, dengan jerih payah, bahkan taruhannya nyawa. Oke, buat kalian ya, pokoknya jangan pernah membenci masa lalu sepahit apapun, karena seburuk apapun, sejelek apapun ibu kita adalah surga. Ya. Surga buat kita. Pokoknya lu jangan membenci deh ya terhadap ibu lu, mau ibu lu gimana, karena dia telah melahirkan kita, karena dia telah mengandung kita selama 9 bulan. Itu aja. Jadi buat yang punya masalah seperti gua, jangan punya rasa dendam, jangan punya rasa benci. Jadikan masalah itu sebagai guru, jadikan masalah itu buat kunci di masa depan. Intinya kita hakul yakin aja kepada sang kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oke, mungkin Cong begitu aja ya. Oke, guys, jadi itu singkat ceritanya dari pengalaman hidup Mas Hendy bersama saya Pancung. Tapi Ya. saya belum punya vlog YouTube ya. Ini sekedar bercerita aja. Pokoknya gue partner nih, gue rekan baru Mancung alias Sekang Baplang NG, dan gue Hendy Tim alias Biang Kerok ya. Kita akan tetap berbagi pengalaman, berbagi masa lalu, dan setidaknya kita bisa mengedukasi buat kalian-kalian yang punya masa lalu yang membuat kalian nangis, membuat kalian sedih, membuat kalian menderita. Tapi jangan salah, masa lalu yang sedih, masa lalu yang buram, suatu saat masa depanmu akan cerah. Oke? Oke. Salam, gue Hendy Tim dan Mancung. Lain kali kita bertemu lagi. Oke. Bye bye. Next ya, Makasih guys. Oke. Jadi Makasih ya Cung ya.
Oke.